Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Maisarah. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan kode NIM 20051111077. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya yang dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Di sini saya mengambil materi yaitu faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia dan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia masih menjadi suatu keraguan kapan dan dari mana asal agama Islam tersebut. Dan ada beberapa yang menjelaskan bahwa Islam mulai tumbuh di Indonesia sekitar abad ke-7, 10, dan ke-13 Masehi. Dan ketika para penduduk mulai membuka diri untuk berinteraksi dengan para pedagang yang datang dari luar Nusantara, ada pedagang Gujarat, Eropa, Arab, dan negara-negara lainnya. Yakni pada saat itu penduduk masih menganut agama nenek moyang sampai akhirnya beberapa dari mereka mulai menganut agama Islam. Dan sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya penduduknya adalah agama Islam. Selanjutnya ada pula faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Faktor yang pertama adalah agama Islam disebarkan dengan jalan damai. Mengapa? Di sini Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat atau India. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau dengan kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial, budaya, dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungan di internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan India. Dan berkat para pedagang Muslim inilah kemudian Indonesia diperkenalkan dengan cara bertahap dan perlahan ajaran Islam bertoleran serta persamaan derajat antara sesama makhluk. Dengan hal ini menarik masyarakat Indonesia mengingat selama ini kebudayaan Hindu-Buddha justru lebih menekankan kepada perbedaan derajat atau kasta, dan sampai pada akhirnya penduduk besar masyarakat Indonesia lebih menganut kepada agama Islam. Dan yang faktor yang kedua, tidak ada sistem kasta dalam Islam. Mengapa demikian? Karena dalam Islam
semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan atas dasar apapun kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam secara tegas menolak adanya dominasi manusia terhadap manusia lain, karena hal tersebut merupakan akar penyebab dari semua kejahatan dan keburukan di dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hadis Abu Hurairah disebut juga sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk atau rupa kamu, jika tidak kepada harta benda kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amal perbuatan sematamu. Dan teori yang ketiga, ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah masuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang yang berasal dari luar Nusantara, jika dilihat dari sudut pandang ekonominya, mereka lebih memiliki status sosial yang lebih daripada penduduk pribumi. Maka hal inilah yang menjadi alasan para penduduk atau bangsawan memperistrikan anak-anaknya dengan para saudagar yang berasal dari luar Nusantara. Maka sebelum dinikahkan, calon istri para saudagar tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Maka setelah menikah mereka pun memiliki keturunan, dan keturunan inilah yang akan terbentuk keluarga-keluarga Islam, sehingga Islam semakin berkembang pesat dan menjadi agama yang mayoritasnya sangat banyak, terutama di Indonesia. Keempat, adalah syarat orang masuk Islam amat mudah. Mengapa? Karena agama yang mengajarkan perdamaian, penyebarannya dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan. Metode penyebaran melalui kebudayaan. Selain itu juga Islam juga dianggap sangat mudah. Mengapa? Apabila masuk Islam, karena hanya dengan melafalkan 2 kalimat syahadat, yaitu kalimat pengakuan dan persaksian. Dengan mengerti sepenuhnya arti dan konsekuensi dari kalimat tersebut, seorang sudah dianggap menganut Islam. 2 kalimat yang dimaksud itu adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya di alam raya ini selain Allah, dan yang kedua, persaksian bahwa Nabi Muhammad Subhanahu wa taala adalah Rasul utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Selain itu juga proses memeluk Islam yang umum berlaku di negara kita dilakukan di hadapan muslim atau tokoh agama atau ustadz, yang disaksikan oleh satu atau lebih dari saksi. Biasanya diselenggarakan di masjid atau lembaga-lembaga keislaman yang lain. Setelah itu, orang yang baru masuk Islam itu biasanya memperoleh surat keterangan yang ditandatangani bahwa dia telah masuk Islam. Selain itu, orang yang baru masuk Islam juga bisa diakui seperti mereka sudah menjalankan ibadah sholat atau menjalankan sholat 5 waktu yang ada di Islam, dan juga mengikuti puasa-puasa Ramadan seperti pada saat ini. Faktor yang kelima, yang terakhir, penyebaran Islam menyesuaikan dengan kondisi budaya yang telah ada. Mengapa? Karena pada awalnya penyebaran Islam di Indonesia yang disebar oleh para wali songo yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kearifan lokal yang sudah ada pada zaman dulu. Misalnya dengan
pertunjukan wayang di mana tokoh pewayangan tersebut diganti dengan tokoh-tokoh muslim ataupun lewat kesenian. Maka diadakannya sholawatan dengan diiringi dengan gamelan. Dan yang selanjutnya adalah teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan mengungkit teori-teori kedatangan Islam di Indonesia ini. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara di Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dan dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang sebagian dari mereka yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensiarkan ajaran Islam terlepas dari perdebatan dan diskusi. Dan kemudian muncul pula 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Antara lain teori yang pertama India atau teori Gujarat, dan teori yang kedua teori Arab atau teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia atau teori Iran, dan yang terakhir teori keempat teori Cina. Baiklah, teori yang pertama teori India atau yang disebut teori Gujarat. Teori ini teori yang dicetuskan oleh Grace Weji yang dikembangkan oleh Snowhawk Browns, D. Pitch Nepal, W.F. Sulterheim, J.P. Moxius, sehingga Sucipto Wirjosuparto ini meyakinkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara dari pedagang Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1227. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Selanjutnya ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera pada tanggal 17 Zulhijjah 870 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Marik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Dan teori yang kedua adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori ini masuknya Islam ke Indonesia diperkenalkan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau teori Mekah ini didukung oleh Jesse Van Lords, Anthony dan John James Arnold, dan hingga Abdul Malik Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Indonesia telah menyebar sejak 7 Masehi. Hamka memiliki buku berjudul Masa Islam 1927 yang menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat
Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan itu juga ditemukan nisan kuno yang bertuliskan Syekh Qurunuddin. Syekh Qurunuddin wafat pada tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dan Arab cukup berdominan dalam aktivitas perdagangan kewilayahan Nusantara. Sebagian besar dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Dan mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Dan teori yang ketiga, teori Persia atau teori Iran. Teori ini bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir, Hussein dan Husain, dijajah di Ningrat, Abdurrahman Misto dalam Reception, Raw Selection, Modification, dan Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan jajaran di Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah tulisan kaligrafi yang dipahat di batu-batu nisan yang bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabon yang berasal dari Bengkulu dan Tabui yang berasal dari Sumatera Barat atau Padang, yang serupa dengan ritual Persia setiap 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam masuk ke Persia ini kemungkinan adalah Sia. Persamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Sia di Persia yang saat ini menunjukkan tokoh negara di Iran. Teori ini cukup lama karena mayoritas penduduk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Dan teori yang terakhir, yang keempat, adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantau-perantau orang Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Indo-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur oleh penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-17 Masehi. Masa di mana masa ini baru berkembang, dan Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang pada masa 618 sampai 690 di daerah Kanton, zaman Zhao, Wanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah penduduk Islam. Dan teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber di negeri atau luar negeri atau lokal, dapat diterima bahwa menurut sumber lokal tersebut dituliskan bahwa Raja Islam di Jawa adalah yakni Raden Patah dari Bintoro dari Demak, merupakan keturunan Cina, dan ibunya berasal dari Chanta atau Cina bagian selatan, sekarang lebih dikenal Vietnam. Berdasarkan
dari kerajaan itu Hikayat Hasanuddin, nama dari gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya dengan ditulis istilah Cina seperti Cek, Ke, Kopo, Zenho, Cetbang, Chon, Chunce dengan Cucu. Nama-nama seperti Munggul dan Monshel ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah yang di utara Cina yang berbatasan dengan Persia. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa, dan berbagai penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik menurut catatan Cina yang diduduki pertama oleh pedagang Cina. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.